Salsabila. Aku Zamelia Zahra. Saya Nazila Putri. Saya Sofia Putri. Dan kami akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Miss Winda. Nah Miss, sekarang kita mau izin untuk bolehkah kita mewawancarai Miss terkait biografi atau data diri dari Miss Winda? Boleh. Oke, untuk pertanyaannya boleh dimulai dari Nasya? Kalau boleh tahu nih Miss, nama lengkap Miss siapa ya? Sama aku Winda. Winda aja Miss? Iya, cuma Winda aja. Gak ada lagi? Nggak ada. Winda tau banget. Iya, Winda aja. Oke, kalau kami boleh tahu umur Miss tuh berapa sih Miss? Umur baru aja 26 bulan Mei kemarin. Baru ulang tahun dong. Ada yang tahu. Tapi masih kelihatan muda banget gak sih? Iya. Missnya masih banding gua. Enggak ada. Dan sekarang Miss tinggal di mana sih? Tinggal di daerah Penggilingan. Apa sih yang dekat wali kota Jakarta Timur? Enggak jauh berarti. Nggak jauh. Nyeret nyampe. Begitu dong. Kayak sejak kapan Miss berprofesi sebagai guru? Untuk real jadi gurunya tuh dari tahun 2022, berarti about sekitaran 2 tahunan ya. Benar ya? Mm-mm. Apakah Miss sebelumnya pernah mengajar selain bahasa Inggris? Ngajar selain bahasa Inggris sih belum pernah. Tapi kalau untuk guru secara lembaga udah pernah, tapi ngajarnya lebih ke arah kursus kayak les bahasa Inggris gitu lah. Kalau dulu tuh Miss kuliahnya di mana sih? Kuliah di Gorontalo, Jurusannya apa? di IAIN Ame Gorontalo, jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Kenapa Miss milih kuliah di situ terus ngambil jurusan bahasa Inggris? Panjang tuh ceritanya. Boleh tuh Miss. Boleh tuh, Miss. Iya, kebetulan sih itu ceritanya karena nggak dapet SNPTN dan SBM-nya ya. Kebetulan kampus yang membuka jalur mandiri dengan keterlambatan itu baru kampus itu kita daftar, sekalian juga itu di kampungnya orang tua gitu. Kebetulan jurusan yang kepengen juga ada di situ, jadi ngambil di situ. Oke, berarti mula-mulanya Miss itu kan punya cita-cita ya. Itu cita-cita Miss itu jadi seorang guru bukan sih Miss? Sebenarnya bukan. Nah itu kenapa tiba-tiba sekarang Miss jadi seorang guru gitu? Honestly tuh kepengennya jadi perawat. Because at that time itu perawat mahal ya. Oh iya. Iya gitu. Jadi udahlah ngambil guru. Kebetulan juga karena suka bahasa Inggris juga. Terus kayaknya asik juga nih kalau bisa ngajarin orang lain bahasa asing gitu. Kan sekarang Miss jadi guru nih. Sebagai guru mata pelajaran yang Miss jabat itu gimana sih cara Miss ngepelajarnya? Secara Miss ngajar itu gimana? Sebelumnya untuk materi yang diajar ke murid-murid itu ya, itu kan otomatis hal yang sebenarnya udah nggak asing lagi di kuping kita gitu untuk yang ambil perkuliahan itu ya. Ya paling tinggal diajarin lagi, paling ini mempermantap sebelum ngajar ya, kita telah lagi, kita bongkar lagi, kulik-kulik lagi, oh ini materi perlu supaya nggak ada misunderstanding kalau lagi nerangin atau ngajar kayak gitu. Jadi kan cerita Miss soalnya jadi perawat. Terus kenapa Miss jadi memilih untuk jadi guru bahasa Inggris? Itu karena pertama ternyata perawat waktu itu cukup expensive ya, quite mahal lah. Jadi ya udahlah, ternyata ada profesi yang nggak jauh lebih mulia juga sih, lebih mulia ya. Nah, tapi emang dulu kayak ada freeman kayak pengen jadi guru, kayaknya asik juga deh. Jadi banting setir langsung jadi guru gitu. Bagaimana sih Miss perasaannya pertama kali menjadi seorang guru? Wah, gimana nih? Gimana Miss belajar? Perasaan pertama kali jadi seorang guru kaget sih, karena kayak pas ngambil kuliah tuh sempat trauma juga kayak jadi guru gitu, kayak nggak bisa jadi guru nih. Tapi pas jadi real ternyata udah jadi guru beneran, ya shock aja, tapi kan menyenangkan. Asyik ketemu banyak murid, Banyak temen ya? Iya. Apakah
Miss selama menjalani profesi ini itu ada keluh kesah ya, keluh kesah. Kalau kesah itu pasti ada. Itu kira-kira gimana sih Miss? Yang itu yang berat. Yang berat itu adalah ketika kita ya namanya murid-murid itu kan pasti ada banyak anak ya. Hal yang paling bikin keluhnya itu satu sih, kalau kita udah ngasih tahu muridnya ngebantah balik itu berasa. Terus Miss ngatasin hal kayak gitu gimana itu kalau boleh tahu? Ya gimana ya, sepinter-pinternya kita aja jadi kayak orang tua kedua buat siswanya. Situasinya dan kondisinya dia seperti apa, di apa ya namanya ya, mungkin kalau ada tipikal anak yang nggak bisa dikerasin berarti caranya ya lebih ke merangkul ketimbang harus ngomel-ngomel gitu aja sih. Terus upaya atau metode yang Miss berikan ke anak didik selama proses pembelajaran itu gimana biar anak didik tuh mendapatkan sesuatu baik tapi belajarnya menyenangkan gitu Miss? Mana ya? Ada metodenya nih Miss gitu? Metodenya sih sebenarnya nggak banyak, dilihat dari pendekatan dulu aja sih, kita kenali siswanya dulu. Metode yang dilakukan adalah kenali dulu siswanya. Kenali dulu siswanya. Kalau misalnya kita datang dan maksudnya kita guru datang tahu tak gini modelannya dengan yang report udah tegas apa segala macam, ternyata tipikal anak-anak ini nggak bisa ditegasin ya. Dibilang kacang sih enggak, tapi muridnya gini, yang penting satu deket dulu sama siswanya, buat siswanya dulu tertarik sama kita. Kalau siswa tertarik sama guru pasti pelajarannya akan ngikut gitu, walaupun males setidaknya mau dulu sama gurunya gitu. Miss punya nggak sih cara tersendiri buat mendekati diri Miss sama murid-murid gitu? Sebenarnya sih kalau cara tersendiri nggak ada ya. Paling hal yang saya lakukan adalah apa dulu yang ngetren di kalangan siswa. FOMO ya. Gitu kan? Apa yang dulu ngetren di kalangan siswa ya? Kita harus cari tahu dulu. Oh ini lagi ngetren di bocah. Oh pokoknya kita ya bahasa anak-anak zaman dulu sih SKSD ya. Kalau masih kayak ada yang sini orang gitu. Nggak apa-apa, SKSD dulu. Lalu selama Miss ngajar dalam proses pembelajaran, Miss pernah merasa kesulitan apa gitu? Kesulitan tuh sebenarnya kalau materinya enggak ya, nggak pernah kesulitan. Tapi kadang yang sulit itu ketika kita menyampaikan siswanya nggak nyampe. Apalagi kalau pelajaran bahasa asing ya guys ya. Tuh itu berasa sebenarnya. Terus Miss cara ngatasinnya gimana? Apanya tuh? Kesulitan siswanya ya mau nggak mau kita lebih ke personal dulu. Misalnya nih dalam satu kelas, ada beberapa anak yang masih belum paham, kita agak apa ya bahasanya lebih ke didekatin lagi aja sih, kasih tahu mana nih lagi yang belum paham, pelan-pelan samperin siswanya satu-satu sih kayak gitu. Apa filosofi Miss selama menjalani profesi sebagai guru? Filosofi utamanya, prinsip utama saya jadi guru. Prinsip pertama saya satu, gak ada anak yang tunggal, semua anak sebenarnya sama, cuma beda perlakuannya aja. Itu doang sih prinsipnya. Lalu apakah momen yang sangat terkesan sama Berkesan selama menjadi guru? Momen berkesan adalah ketika apa ya, ada anak yang bisa ambil sesuatu dari kita tuh, walaupun sedikit ya, dan kita nggak nyangka gitu. Misalnya saya kasih terkait entah berkaitan dengan materi, entah berkaitan dengan kehidupan, ternyata siswa menangkap itu dan mengambil itu dan menjadikannya sebagai panutan gitu, contoh gitu. Terus akhirnya review lagi nih siswanya, iya waktu itu Miss pernah begini, ya Miss pernah bilang gini, dan itu jadi motivasi sendiri atau jadi pacuan sendiri menurut mereka tuh kayak mereka sendiri. Iya, Apa sih momennya itu jadi bikin Miss sangat terkesan gitu? kayak apa ya, menurut gimana ya bahasanya ya, kayak gak nyangka aja gitu, kata-kata yang mungkin menurut saya sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, kayaknya orang juga kayak siapa sih yang mau dengerin, siapa sih yang mau tanggepin, emang jadi aja lah, tapi ternyata dipatri di otaknya dia gitu loh, jadi kayak ternyata Berkesan banget buat orang lain gitu. Iya. Oke Miss, terus untuk SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ini, apakah tempat pertama kalinya Miss ngajar sebagai guru? Sebenarnya sih bukan tempat pertama ya. Tempat pertama saya tuh sekolah 11, sebenarnya masih satu lembaga, cuman
beda ini aja kejuruannya gitu. Jadi di Ini sekolah kedua. Di sekolah dinamika juga semuanya guru bahasa Inggris. Iya. Selain menjadi guru bahasa Inggris di DP2 ini, ada nggak sih yang lainnya yang Miss ambil di DP2 ini? Aman, Tanggung jawab lain ada, tapi kalau ini masih berkaitan bahasa Inggris ya. Kebetulan baru-baru ini jadi pembina English Club. Itu tanggung jawab yang baru lagi buat saya. Nah, Miss kan baru banget jadi pembina ekskul nih. Kira-kira Miss merasa ada kesulitan apa gitu? Kesulitannya sih lebih ke nge-handle ya. Kaget aja sebenarnya lebih bukan kesulitan jatuhnya, kayak mungkin masih kaget aja kayak how to handle murid sebanyak itu gitu loh. Karena ternyata biasanya sekelas 36 atau 36 sekitar 30-an anak aja kita udah kayak agak sedikit kebingungan. Kali ini shocknya adalah surprisingnya iya gitu, nambah ternyata lebih banyak lagi sampai 50-an kan. Kan harus ekstra aja tenaganya. Kesan dan pesan Miss untuk ekskul yang Miss bina sekarang itu? Kesan-kesannya ya, wow, sebenarnya sih kayak lebih kesannya seneng karena ini pengalaman, bener-bener pengalaman pertama. Dia bener-bener kesannya seneng, excited banget. Terus ada sedikit shock-shocknya ya, soalnya ada sedikit shocknya juga sih, kayak shock itu lebih kayak oh berarti kita lebih harus ada ekstra lagi nih, oh ini berarti kita harus one by one lagi nih, gimana ini bisa benar-benar menyeluruh dan kepake di mereka, ini bisa nyampe di mereka materinya gitu doang. Tapi kalau pesannya mudah-mudahan ya Allah ya anggota-anggota ekskulnya tetap bertahan ya. Amin. Dan yang berkurang kalau bisa bertambah. Amin. Oh ya, sejak kapan Miss jadi guru di SMK Dinamika Penerbangan 2 Jakarta? Sejak tahun lalu 2023. Masih baru ya. Jadi pembina EC juga masih baru ya Miss? Bener-bener, kalau pembina itu bener-bener baru banget tahun ini, bulan ini, bulan Agustus ini bener-bener baru banget. Oke, untuk selama Miss berprofesi sebagai guru, itu Miss pernah gagal nggak sih menjadi seorang guru? Merasa gagal gitu? Kalau ngerasa gagal itu entah kenapa ya, kayak selalu ada aja gitu perasaan gagal, kayak ketika anak-anak gak bisa dapat materi gitu tuh sebenarnya ada rasa gagalnya gitu, kayak apa mungkin salah metode kali ya, apa kita salah pendekatannya kali ya, ada ada siswa yang gak suka gitu sama kita tuh kayak ngerasa gagal aja gitu. Terus kayak bahasanya ada hal-hal yang kebaikan yang kita berikan tapi nggak diberikan feedback dengan baik juga, kayak itu merasa gagal aja gitu. Tapi gimana cara Miss menyelesaikannya? ya udah kita perbaiki lagi. Perbaiki lagi di revisi ya, diperbaiki lagi, di rewind lagi, di throwback lagi. Oh ya kurang lebih berarti kita kalau salah pendekatan ini kita pakai pendekatan yang lain, cari terus sampai kita akhirnya dapat pendekatan yang klik gitu loh. Sefrekuensi. Ya bahasa gitu kan. Terus sejauh ini cara apa sih Miss yang paling terbaik buat melakukan proses pembelajaran yang paling efektif buat Miss gitu? Yang paling efektif cara pembelajaran ya. Wah, emang harus kayak gini nih, anak harus beginiin gitu biar. Oh iya, iya karena beda kelas itu beda karakter ya. Jadi sometimes ada anak yang senangnya learning by doing. Jadi kayak kita pelajarin, digerakin maksudnya dipraktekin saat itu juga. Ada juga anak yang lebih kayak oke, dijelasin dulu nih, dijelasin dulu baru kayak paham gini, nggak bisa yang apa sih bahasanya, nggak bisa yang langsung duduk dilakuin, mesti bener-bener diasah lagi. Ini kayak kurang lebih akan jadi efeknya akan begini, ini akan seperti ini kayak gitu loh. Tapi kalau metode khususnya sebenarnya nggak ada sih. Metode khususnya lagi-lagi satu pendekatan. Di notes ya guys, pendekatan. Ya, terus gimana sih cara Miss ngatur waktu, bagi waktu dari mengajar sama aktivitas lainnya? Ya sebenarnya nggak ada sih, karena kan yang namanya sekolah udah pasti ya ke materi nih, masuknya jam segini, pulangnya jam segini. Ya udah, sisanya di rumah Sebagai seorang istri. intinya
menjadi kerjaan lakukan di tempat kerja, apa yang menjadi hal yang di rumah lakukan di rumah gitu. Yang terakhir ini berikan pesan dan pesan untuk selama Miss menjadi guru. Kesan dan pesan. Iya, kesan Miss Iya, menjadi pesan guru, Miss. terus pesan Miss untuk anak didik Miss. Kesan saya selama menjadi guru, saya tidak menyangka saya berada di titik ini. Iya, bertemu sama murid-murid ini kayak kesannya surprisingly, kayak kesannya seneng, terharu juga, terharu sama diri sendiri, terharu sama siswa, ya kan, terharu sama orang-orang sekitar juga yang mau support terus gitu. Ayo kita semangat gini-gini, ini emang kadang kayak gini-gini, kadang ada guru-guru yang jam terbangnya tinggi juga motivasinya nggak pernah putus gitu kan, buat ngasih tahu untuk saya yang karena masih cetek banget lah. Terus pesan buat murid apa ya? Intinya sekolah yang bener, ya kan, kalian udah the best banget, udah nyampe di titik sini gitu kan, sampai titik kalian bisa lanjut ke sekolah kalian sampai sini, karena nggak semua orang punya kesempatan kayak kalian sekolah yang di tempat yang bagus, punya fasilitas yang bener-bener better banget kalau misalnya di compare sama yang orang-orang kadang di luar sana gitu loh. Terus Oke, baik. Wow, demikian wawancara dari kami. Terima kasih ya Miss sudah berbagi pengalamannya, pesan-kesan dan waktu Miss untuk kita gitu. Kita juga dapat banyak banget pembelajaran dari pengalaman Miss. oh my god. Terima kasih loh milih saya. Ya, semoga wawancara ini dapat memperluas wawasan juga dapat menambah pengalaman-pengalaman kita yang harus kita ikutin gitu dari Miss yang baik-baiknya juga gitu. Oke, demikian kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.